Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Saya Sancai Haldaria Aldiana Jaluhur dengan NIM 2201070064. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang isu dinasti politik yang diciptakan oleh para penguasa, yaitu terkait dengan hadirnya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Fenomena ini terkait dengan analisis tentang stratifikasi sosial dan beberapa teori sosiologi dalam konsep dinasti politik tersebut. Stratifikasi sosial merujuk pada pengelompokan masyarakat secara vertikal berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan status sosial. Konsep stratifikasi dalam politik dinasti pada Pilpres 2024 dapat dianalisis dengan beberapa teori sosiologi. Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga, kepala pemerintahan. Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah ada. Beberapa teori sosiologi yang dapat digunakan untuk menganalisis konsep stratifikasi dalam politik dinasti adalah teori konflik, teori interaksionisme simbolik, dan teori struktural fungsional. Meskipun politik dinasti memberikan stabilitas politik, pengawasan yang ketat, transparansi, dan partisipasi, kita ketahui bersama bahwa isu dinasti politik yang dialami oleh Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024, di mana dalam hal ini, dalam tanda kutip, kita bisa melihat bahwa ayah dari Gibran Rakabuming tersebut merupakan kepala negara atau Presiden Republik Indonesia. Dan juga ada isu-isu yang muncul bahwa masuknya Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden atau majunya Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden 2024, yaitu karena adanya orang dalam, yaitu dalam hal ini pamannya sendiri sebagai ketua MK. Teman-teman, dengan munculnya politik dinasti memiliki dampak yang kompleks pada stabilitas politik suatu negara. Ada beberapa cara politik dinasti dapat mempengaruhi stabilitas politik. Yang pertama, konsolidasi kekuasaan. Politik dinasti dapat memberikan stabilitas politik dengan mempertahankan kekuasaan untuk keluarga politik yang dapat membantu mengendalikan pergantian generasi dan inovasi dalam pembangunan. Yang kedua itu merupakan basis elektoral. Politik dinasti dapat memberikan dukungan basis elektoral yang stabil, yang dapat membantu melembutkan kekuasaan politik dan memperluas jangkauan pemerintahan. Yang berikutnya, ketidakmerataan dalam peluang politik. Politik dinasti dapat menghasilkan ketidakmerataan dalam peluang politik karena mengangkat kepentingan keluarga politik dan mengurangi peluang bagi pemilih yang tidak terkait dengan keluarga politik. Yang berikutnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan.
politik dinasti dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, di mana keluarga politik memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau keluarga. Yang berikutnya yaitu terkait dengan ketidakmerataan politik. Politik dinasti dapat menyebabkan ketidakadilan politik karena ketika satu keluarga memiliki kekuasaan yang tetap berlanjut, mungkin ada kesenjangan yang lebih besar dalam representasi politik dan kesempatan politik bagi masyarakat. Yang berikutnya yaitu terkait dengan gangguan stabilitas politik. Politik dinasti dapat menyebabkan gangguan dalam stabilitas politik karena ketidakmerataan dalam peluang politik dan penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan pergantian generasi inovasi dalam pembangunan. Dalam konteks pemilihan 2024, politik dinasti mungkin terjadi ketika kandidat atau partai politik memiliki kekuasaan dan sokaran yang besar, sehingga mereka memiliki kepercayaan dan privilege dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan penentuan kandidat yang akan menang. Beberapa teori sosiologi yang relevan dengan politik dinasti meliputi yang pertama, teori kasta. Menurut kasta, stratifikasi sosial tertutup dan individu yang memiliki status sosial tinggi, memiliki kekuasaan dan privilege yang berbeda dari individu yang memiliki status sosial rendah. Yang kedua, teori kelas. Dalam hal ini, stratifikasi sosial di dalamnya didasarkan pada perbedaan antara kelas masyarakat berdasarkan pendapatan, pekerjaan, dan aset. Yang ketiga yaitu teori meritokrasi. Teori meritokrasi adalah sistem yang ideal di mana dalam hal ini individu dapat berkembang dan mendapatkan posisi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka pada pemilihan 2024. Politik dinasti mungkin terjadi ketika kandidat atau partai politik memiliki kekuasaan dan songkaran yang besar, sehingga mereka memiliki kepercayaan dan privilege dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan penentuan kandidat yang akan menang. Terkait dengan politik dinasti, itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita warga masyarakat Indonesia, di mana pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi suatu hajatan nasional, di mana di tahun 2024, yakni pemilihan umum terdiri dari pemilihan kepala daerah secara serentak. Pasca disepakati dan ditetapkannya waktu pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota, serta lain sebagainya. Maka pada tanggal 27 November 2024 sesungguhnya negara telah mengandalkan sebuah peristiwa politik bagi rakyatnya dalam upaya merotasi kepemimpinan di tingkat nasional, bahkan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, ujian berat pun atas eksistensi demokrasi kita diuji pada saat ini, di mana eksistensi demokrasi saat ini sedang dipertaruhkan di tengah kompleksivitas bangsa. Dalam menghadapi pemilu 2024,
Sesungguhnya kita masih memiliki pekerjaan rumah yang belum juga selesai, seperti minimnya pendidikan politik, rendahnya partisipasi masyarakat, tingginya pelanggaran hukum pemilu, politik uang, dan maraknya berita hoaks. Bahwa pendidikan politik merupakan kunci dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia. Rakyat diikutsertakan meski miskin akan pengetahuan demokrasi. Masalah klasik kita adalah rakyat, di mana rakyat hanya sebagai objek yang mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok politik. Hal lain yang terjadi pada tumbuh partai politik yakni tidak menggunakan kapasitas lembaga politik sebagai media mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang cenderung disuguhkan adalah akrobat kepentingan yang melelahkan dan membosankan, seperti janji yang dipaksakan menjelang pemilihan. Sentimen politik saling menjatuhkan, merasa diri paling benar, dan mengklaim diri sebagai pembela rakyat masih menjadi cerita-cerita dan episode-episode yang tidak berkesudahan. Partai politik masih menggunakan cara-cara kusam, semisal membagi-bagikan uang sebagai harapan untuk dipilih yang tak pelak menabrak larangan. Ragam ancaman bagi para ASN yang tidak sejalan dengan kemauan penguasa, melibatkan ASN atau PNS menjadi tim sukses, marak di berbagai daerah di tanah air. Ironisnya, para abdi negara itu terkontaminasi oleh kepentingan politik dan mengabaikan integritas, merendahkan etika dan profesionalitasnya. Tantangan lain menghadapi momentum pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 adalah minimnya partisipasi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya demokrasi di Indonesia masih menjadi masalah yang terus berkelanjut. Angka partisipasi masyarakat dalam pemilu selalu fluktuatif, bahkan cenderung menurun. Dalam politik dinasti, dalam pemilihan umum tahun 2024, teori sosiologi dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena ini. Beberapa aspek yang terkait dalam pemilu dinasti dan pemilu tahun 2024 telah dibahas dalam berita-berita, di mana kita lihat dalam berita yang ada di media sosial maupun media cetak. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pentingnya kampanye yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi mobilisasi massa dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengedepankan politik ide dan gagasan. Selain itu, kita juga dapat menyoroti potensi konflik dan perselisihan politik yang dapat muncul akibat pergantian kepala daerah, dan pentingnya mengelola kondisi ini dengan baik. Untuk mencegah konflik di kemudian hari, maka yang perlu dilakukan adalah selain isu politik identitas, juga menjadi perhatian penting menjelang pemilu di tahun 2024, di mana penggunaan politik identitas itu sendiri oleh para elit politik dapat memicu konflik dan pecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dari berita-berita ini kita dapat disimpulkan bahwa teori sosiologi dapat digunakan untuk menganalisis dampak politik dinasti, konflik, dan politik identitas dalam konteks pemilihan tahun 2024, di mana dalam pemilihan tahun 2024 ini memiliki pro dan kontra dari pandangan masyarakat, di mana masyarakat menganggap bahwa politik dinasti tersebut harus dihentikan agar tidak ada
generasi selanjutnya yang akan melakukan hal tersebut. Tetapi di lain sisi, politik dinasti, maksudnya Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden di tahun 2024 itu menjadi peluang bagi generasi muda untuk terjun dalam dunia politik. Baik teman-teman, demikian video singkat saya terkait dengan materi politik dinasti yang dilakukan oleh para penguasa. Dalam hal ini, majunya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden pada pemilu tahun 2024 dan keterkaitannya dalam proses konsep stratifikasi dan teori sosiologi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.